His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing this song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end was near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Yes, I will worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan untuk bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Selamat hari Minggu adik-adik, Lause senang sekali bertemu dengan kalian lagi. Gimana kabarnya? Sehat? Ya adik-adik, tentu kita berharap semuanya dalam kondisi sehat, baik, dan adik-adik juga tetap semangat dan setia untuk beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, mari kita berdoa dulu sebelum kita beribadah lebih lanjut ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah yang hidup, Allah yang senantiasa berkuasa melakukan segala perkara.
Kami juga rindu Tuhan pada saat ini kami hendak beribadah, dan biarlah Tuhan juga yang akan tolong kami agar kami boleh belajar menghormati Tuhan, duduk dengan tenang, dan kami juga mau memuji Tuhan, kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau menyerahkan untuk ibadah pada hari ini dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baiklah adik-adik, sebelum kita lanjut lagi ibadahnya, kita pertama-tama akan memohon pengampunan kepada Tuhan ya. Kita mohon Tuhan sucikan hati kita mohon Tuhan kuduskan hati kita, hidup kita supaya kita senantiasa layak di hadapan Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Sekali lagi adik-adik katakan sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Ya adik-adik, kuasa Tuhan begitu besar. Karena itu mari kita senantiasa semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Kita katakan bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya kasih Yesus di dalam hidup kita. Ya adik-adik, kita berdiri sama-sama, kita pakai gerakan ya, bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya,
Bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Ya adik-adik, kita berharap bahwa kasih Tuhan senantiasa tinggal di dalam hati kita. Nah adik-adik, mungkin sekarang kita tidak pergi ke gedung gereja ya. Tetapi adik-adik di dalam lagu ini bilang bahwa gereja itu bukan gedungnya, tetapi gereja itu adalah orangnya. Adik-adik gereja, lause gereja, semua pengikut Kristus itu adalah gereja. Kita akan nyanyikan lagu ini, mungkin lagu ini baru kita belajar sama-sama ya, lagu gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kamu gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Kristus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Ya adik-adik, benar bahwa kita ini adalah satu tubuh Kristus ya. Walaupun kita berbeda-beda tempat, kita tetap pengikut Kristus. Kita ini adalah gereja Tuhan. Karena itu mari kita selalu bersikap dengan baik, beribadah kepada Tuhan, dan kita senantiasa menghormati Tuhan. Gereja bukanlah gedungnya. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kamu gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Kristus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Iya. Tetap semangat ya adik-adik. Nah, adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Jangan lupa, kita memberi persembahannya bisa lewat celengan. Lalu kita juga bisa transfer ke rekening yang ada di layar kaca, bisa juga men-scan QR code ya. Jadi mari kita senantiasa memberi yang terbaik untuk mendukung pelayanan Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Ajari kami juga untuk menghormati Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan setia. Kami tetap semangat untuk menyembah Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, sekalipun kami beribadah di rumah, tapi kami boleh belajar untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Dan kami juga dengan duduk yang tenang, kami juga boleh membaca firman Tuhan, kami juga boleh menyimak firman Tuhan. Dan tolong juga Tuhan siapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga untuk lause yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami serahkan waktu ke depan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Teman-teman, saatnya kita main game. Ya, bentar lagi game yang saya mainin bisa bakal tamat loh. Nanti aku pamerin skin barunya ke teman-teman. Ya, main ah. Wah, waduh, ini lumayan nih. Dapat skin baru nih. Wah, bentar lagi ini udah paling hebat nih mainan saya. Teman-teman semua pasti iri sama saya. Ini kalau menang ini nih dapat diamond banyak ini. Ya, dikit lagi. Wah, waduh, terus, maju. Aduh, bunyi apa ini? Aduh, bunyi apa ini? Oh iya, ini hari Minggu ya, sekolah Minggu ya. Udah dah, sambil kebaktian online ini kagok ini diamond. Sambil kebaktian bisa. Aku kan pinter nih, bisa sambil main game sambil kebaktian bisa. Selamat datang di sekolah Minggu. Selamat mengenal teman yang lalu. Kami sangat berterima hati dan di tengah kami dan bersama Tuhan, sungguh sangat iman Tuhan dan sungguh indah sungguh tentang Tuhan dan bersorak pujilah Tuhan. Lose, nggak ada apa kok di sini Lose? Bukannya harusnya di TP di laptop itu di ini? Kamu nggak ibadah? Ini kan lagi Lose. Ibadahnya sambil main game? Iya ini Lose, bentar lagi Lose. Kagok tadi pas mulai ibadahnya, pas mulai saya main game masalahnya. Ini udah mau mati. Kalau ibadah sambil main game kayak gitu, hormat nggak sama Tuhan? Ini kagok Lause, lagi mau ini kan. Tuhan bisa marah loh, Paulus. Tapi kan Tuhan maaf pengampun Lause. Iya betul. Gitu. Tuhan itu maha pengampun, tapi Tuhan juga maha adil. Nah, Lause mau cerita ya. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat perjualan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini." Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat perjualan.
Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Lause, Yesus kenapa ke Yerusalem untuk merayakan Paskah? Ya, menurut hukum orang Yahudi, untuk orang-orang dewasa yang tinggalnya berjarak 20 km dari Yerusalem, ada hukumnya bahwa mereka harus merayakan Paskah itu di Yerusalem. Tetapi selain itu juga banyak orang-orang yang jauh tinggalnya dari Yerusalem itu datang juga ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Bahkan banyak juga pesiarah dari luar negeri itu yang datang ke Yerusalem bagi yang mereka yang mau mengenal Tuhan. Lalu Lause, kenapa itu di bait Allah banyak yang jualan binatang kayak kebun binatang gitu, sama ada tuker-tuker uang itu? Emang di sana money changer? Ya, jadi kan seperti yang tadi Lause udah bilang ya, bahwa sebetulnya pesiarah-pesiarah itu datang dari jauh gitu ya. Ada yang datangnya dari luar negeri, ada yang datangnya dari luar Israel gitu. Tempatnya itu jauh-jauh. Ada yang dari Amerika nggak? Nah, mereka itu jalan gitu ya. Pada saat itu yang berjarak 20 km juga itu kan udah jauh gitu ya. Mereka itu tidak karena jaraknya jauh sehingga mereka tidak membawa persembahan seperti kambing domba seperti itu gitu. Nah, secara persembahan yang harus mereka persembahkan itu adalah korban yang harusnya yang paling bagus gitu. Jadi di bait Allah itu terdapat penjualan alat-alat korban untuk dipersembahkan gitu. Nah, kenapa ada penukaran uang di sana gitu ya? Kenapa? Karena banyak orang luar negeri. Betul, pintar. Betul. Di bait Allah itu mata uang yang digunakan adalah shekel gitu. Jadi kan dari luar negeri mata uangnya beda nggak? Beda, dolar. Beda. Jadi kan kayak misalkan kalian ke luar negeri harus ditukerin dulu nggak uangnya? Harus. Jadi di bait Allah itu disediakan tempat penukaran uang gitu. Tujuannya itu untuk pesiarah dari luar negeri itu yang datang itu bisa menukarkan uangnya. Kursnya gitu. berapa Lause? Lause juga kurang tahu kursnya berapa ya. Nanti kalian cari sendiri di Google. Tadi kan Lause cerita tuh banyak penjual-penjual, banyak yang menukar-nukarkan mata uang. Kan itu jadi mempermudah orang-orang asing, nggak usah bawa-bawa kambing jauh-jauh kan ke situ kan, bener kan? Iya. Tapi kok kenapa sih Yesusnya malah marah sih Lause? Ya, sebenarnya gini. Pertama itu bait suci itu tidak dihormati, tidak digunakan seperti seharusnya. Seharusnya kan bait suci itu untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan gitu ya. Tapi sekarang itu jadi rame kayak pasar, ada jual kambing, ada jual domba, ada jual merpati gitu ya. Kan orang-orang yang mau beribadah itu jadi keganggu gitu di situ gitu.
Ya, selain itu juga orang-orang yang mau beribadah itu menjadi kesulitan dalam beribadah. Pada saat zaman itu sebenarnya kita beribadah itu agak berbeda sama zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan kita bisa beribadah bersama-sama. Kalau misalkan pada saat itu bait Allah itu dibagi jadi 4 macam gitu. Yang pertama itu untuk orang-orang Yahudi, bukan Yahudi, itu adanya di pelataran. Terus ada juga tempat untuk beribadah perempuan, ada tempat beribadah untuk laki-laki, dan ada tempat beribadah untuk imam-imam. Nah, seperti ini nih gambarnya. Tadi kan disebutin bait suci itu ada 4 bagian, ini itu. Nah, cerita ini tuh terjadinya di bagian mana, Ustaz? Ya, jadi cerita ini terjadinya di bagian tempat pelataran bait suci, di mana tempat bukan orang Yahudi itu yang belum mengenal Tuhan itu beribadah gitu. Jadi orang bukan Yahudi yang mau mencari Tuhan itu menjadi terganggu gitu, karena mereka beribadahnya kalau kayak pasar itu kan jadi berisik ya, jadi mereka mau beribadah itu jadi terganggu. Ini yang membuat Tuhan Yesus itu marah gitu. Karena sebenarnya kalau dari Yohanes 11 ayat 17 nih, kita buka Alkitabnya ya. Nah, di sini itu dikatakan bahwa bait suci itu harus menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Jadi kan kalau misalkan orang bukan Yahudi udah jauh-jauh nih, mereka itu datang nih gitu, tapi ternyata mereka itu beribadahnya jadi keganggu. Nah, itu yang membuat Tuhan Yesus marah. Ini tinggal di rumah ya? Enggak juga, kan maksudnya mereka udah jauh-jauh nih mau mencari Tuhan gitu. Online makanya. Dan yang ketiga itu Yesus marah itu karena bait suci itu dijadikan sebagai tempat mencari keuntungan, tapi keuntungannya itu yang jahat gitu. Kok bisa keuntungan jahat, Ustaz? Jadi kayak gini, yang tadi Ustaz cerita ya. Jadi kan yang datang ke bait suci itu dari mana aja? Dari overseas. Overseas teh artinya apa? Dari luar negeri. Iya, dari luar negeri ya. Banyak juga yang datangnya dari jauh ya, dari Israel maupun dari luar Israel, bahkan dari luar negeri gitu ya. Jadi mereka itu kalau misalkan dari luar negeri itu punya mata uang setempat enggak? Dolar. Jadi pada saat datang ke sana itu harus digimanain uangnya? Exchange, Ustaz. Iya, harus ditukar dulu ya. Mata uang di sana apa yang tadi Ustaz udah cerita? Itulah Ustaz. Shekel ya, jadi shekel. Jadi mereka itu harus menukarkan uangnya dulu, terus karena dia datangnya dari jauh, mereka itu beli binatang-binatang itu di bait suci. Nah, masalahnya mereka itu membeli binatang-binatang di bait suci, pedagang yang ada di bait suci itu menjual binatang-binatang itu dengan harga yang mahal gitu. Jadi lebih mahal daripada harga yang sebetulnya. Jadi misalkan kambing 1 juta, wah di bait suci mungkin bisa jadi 3 juta gitu. Jadi mahal sekali. Nah, sebenarnya dengan kondisi yang mahal seperti itu sangat merugikan gitu. Apalagi kan kasihan, banyak juga kan pesiarah-pesiarah yang mau datang, yang mau ketemu sama Tuhan gitu ya, pengen memberikan persembahan tapi kondisi mereka miskin. Jadi akhirnya mereka yang miskin itu nggak jadi nih untuk beribadah kepada Tuhan gitu. Nah, itulah yang membuat Tuhan itu marah. Tetapi di samping itu juga Tuhan itu marah karena kenapa? Yesus itu marah karena kenapa? Karena sebenarnya imam-imam dan orang Farisi yang ada di bait suci itu sebenarnya tahu bahwa penjual-penjual itu mengambil keuntungan yang banyak gitu. Tetapi mereka ngebiarin aja pedagang-pedagang itu melakukan hal itu. Nah, anak-anak, dalam pelajaran ini kita bisa belajar bahwa kita sebenarnya harus menghormati gereja gitu ya. Jadi menghormati gereja itu sebagai tempat beribadah gitu ya. Jadi kita datang ke gereja itu untuk bertemu sama siapa?
sama Tuhan. Sama Tuhan, betul. Jadi kita untuk bertemu sama Tuhan, untuk berdoa, untuk memuji nama Tuhan, untuk mendengarkan firman gitu ya. Jadi jangan sampai kita datang ke gereja itu untuk dipakai untuk main-main gitu ya, mencari uang atau mencari hiburan gitu ya. Tetapi kita harus hormat kepada Tuhan. Siap, siap. Seperti Tuhan Yesus juga menghormati bait Allahnya. Kita belajar nih dari teladan Tuhan Yesus yang menghormati bait Allah gitu. Jadi gimana itu hormat gitu lah, emang kita sekolah minggu jadi kayak upacara gitu kayak gini? Bukan seperti kita hormat ke bendera ya, enggak gitu. Tapi kita menghormati sebagai yang berada di gereja itu. Siapa yang ada di gereja ya? Iya, Tuhan gitu. Jadi sikap kita juga harus hormat kepada Tuhan. Kalau kita beribadah juga harus sopan. Misalkan berpakaian sopan. Walaupun ibadah online ya, kita harus berpakaian sopan. Ini udah mandi belum? Lupa seminggu. Nah, sebenarnya kita harus beribadah itu dengan sopan, dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Jadi sebelumnya bukan habis bangun tidur terus pergi online school gitu ya, langsung lihat HP sambil tiduran. Itu hormat atau enggak? Enggak, saya mah main game tadi. Oh, kalau sambil main game hormat enggak? Tapi nggak mencari keuntungan. Tapi hormat nggak kalau beribadah sambil main game? Enggak. Ya, jadi kita belajar nih dari teladannya Tuhan Yesus yang kita harus menghormati ya. Walaupun kita ibadahnya online gitu ya, tapi kita tetap harus hormat gitu, harus berpakaian rapi, harus duduk manis gitu ya. Jangan sambil main game atau sambil nonton yang lain gitu ya. Nah, yang kedua kita belajar bahwa sebenarnya Tuhan itu nggak mau gitu ya orang-orang itu menghalangi gitu ya. Orang-orang yang mau benar-benar nih datang kepada Tuhan itu dihalang-halangi gitu ya. Contohnya seperti cerita yang tadi ya, banyak orang itu yang mau beribadah nih, tapi karena banyak pedagang gitu ya, terus bait sucinya jadi kayak pasar gitu ya. Jadi mereka yang mau beribadah itu jadi terganggu gitu ya. Nah, kita mungkin di saat ini itu nggak seperti itu ya. Jadi gereja itu nggak dijadiin pasar. Cuma mungkin kita punya sikap itu yang seperti mereka. Contohnya apa? Cari cuan. Bukan. Contohnya misalkan lagi lause cerita nih, tiba-tiba anak-anak itu ngegangguin temennya, ngajak ngobrol temennya. Nah, itu salah satu juga gitu yang mengganggu orang lain itu untuk datang kepada Tuhan gitu. Nah, anak-anak, mulai hari ini kita punya komitmen untuk hormat kepada Tuhan. Walaupun kita online school gitu ya, online sekolah minggu gitu ya, tapi kita pun harus hormat ya kepada Tuhan. Jangan gitu. Sambil main game. Iya, jangan sambil main game. Sebelum online sekolah minggu juga kita mandi dulu ya. Mandi, jangan lupa. Berpakaian rapi gitu ya, sudah siap untuk menghadap Tuhan. Yuk anak-anak, mulai hari ini kita punya komitmen itu ya. Iya, Nah anak-anak, tema untuk hari ini adalah Yesus menyucikan bait suci. Ayat hafalannya diambil dari Ulangan 4 ayat 24. Kita buka ya Alkitabnya, kita baca sama-sama. Ulangan 4 ayat 24. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan hati yang bersih. Kita boleh datang kepada Tuhan, mau menyembah Tuhan, mau mengikuti ibadah dari awal sampai pada akhirnya. Dan kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat dalam hidup kita. Saatnya kita mau menerima berkat Tuhan,
dan kita sama-sama akan menaikkan pujian, maka jiwaku pun memuji-Mu. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Adik-adik semua, mari kita menerima doa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai adik-adik semua. Kiranya kasih Yesus Kristus yang sempurna akan menopang dan memberikan suatu penyertaan. Kiranya kasih Roh Kudus akan senantiasa bersekutu sejak saat ini sampai Kristus Yesus datang kali kedua. Amin. Adik-adik, tidak terasa waktu sudah begitu cepat berlalu dan kita harus berpisah hari ini. Nah, adik-adik, tapi Lause pesan, adik-adik tetap setia dan semangat ya untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian kembali, Besarlah Allahku. Maka jiwaku pun memuji, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka sampai di sini Tuhan berkati. Sampai jumpa minggu depan. The Lord lift his countenance upon